Setelah suamiku kayak aku dicampakkan dan dia memilih wanita lain. Setelah cerai dan aku sukses, ku balas mantan suamiku hingga begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Fitri. Aku menikah dengan Heru dengan penuh kebahagiaan. Awalnya, pernikahan kami berjalan seperti impian. Heru adalah suami yang penuh perhatian, selalu mengingat hari-hari spesial kami, dan tak pernah lupa mengucapkan kata-kata manis. Aku bahagia, sangat bahagia. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuknya, dan setiap malam, dia pulang dengan senyum lelah yang selalu melegakanku. Kami tidak kaya, tapi cukup. Heru bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan, sementara aku hanya ibu rumah tangga yang sesekali mengambil pekerjaan sampingan untuk membantu keuangan rumah tangga kami. Kami saling melengkapi, saling mendukung, dan saling percaya. Aku pikir, begini selamanya. Aku pikir, Heru akan tetap menjadi lelaki yang sama seperti yang aku kenal dulu. Tapi aku salah. Perubahan itu datang perlahan, hampir tidak kentara. Awalnya, Heru mulai sering pulang larut malam. Dia berkata ada pekerjaan tambahan, proyek baru yang butuh perhatiannya. Aku percaya. Aku selalu percaya. Aku bahkan mempersiapkan makanan hangat untuknya saat dia pulang. Meskipun seringkali dia hanya berkata, "Aku sudah makan di luar." Lalu, dia mulai berubah. Dia tidak lagi mengajakku berbicara panjang lebar seperti dulu. Tidak lagi bertanya bagaimana hariku atau bagaimana perasaanku. Setiap kali aku ingin bercerita, dia hanya mengangguk singkat, kadang bahkan tidak mendengarkan. Aku mencoba menepis perasaan tidak nyaman itu, mencoba berpikir positif bahwa dia hanya kelelahan. Sampai suatu malam, semuanya runtuh. Aku menemukan pesan di ponselnya. Pesan dari seorang wanita bernama Rina. Aku membaca setiap kata, setiap kalimat yang mereka kirim satu sama lain. Panggilan mesra, janji temu, kata-kata cinta yang dulu hanya milikku kini dia berikan pada wanita lain. Jantungku berdetak kencang, tanganku gemetar saat menggenggam ponselnya. Saat Heru pulang malam itu, aku tidak langsung menghadapinya. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya. Aku ingin tahu apakah dia akan berbohong atau mengakui semuanya. Heru, kataku saat dia baru masuk rumah. Dia menoleh padaku, terlihat lelah, atau mungkin tidak peduli. Ya. Siapa Rina? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Dia terdiam sejenak. Lalu, sesuatu yang tidak aku duga terjadi. Alih-alih panik atau berusaha mencari alasan, dia malah tersenyum miring. "Apa urusanmu?" Jawabnya santai. Aku terhenyak. "Aku istrimu." "Istri?" Dia tertawa kecil. Aku rasa kita lebih mirip dua orang yang hanya tinggal di atap yang sama. Darahku berdesir. "Jadi benar? Kau selingkuh?" Heru menghela napas, seolah lelah dengan pertanyaanku. "Fitri, dengar. Aku dan Rina, kami sudah lama bersama. Dia mengerti aku lebih dari yang kau lakukan. Dia tahu bagaimana membuatku merasa dihargai. Dan aku..." Suaraku meninggi, mataku panas oleh air mata. "Apa selama ini aku tidak cukup?" "Kau terlalu biasa," katanya dingin. "Kau hanya istri yang mengurus rumah, memasak, dan tidak melakukan hal lain yang berarti. Rina berbeda. Dia punya ambisi, dia punya masa depan." Aku terdiam, tubuhku gemetar. Kata-katanya terasa seperti belati yang menancap di dadaku. Lalu dia berkata, "Aku ingin cerai." Duniaku hancur. Heru meninggalkanku untuk wanita lain. Aku mencoba mempertahankan pernikahan ini, tapi dia sudah memutuskan.
Dia memilih Rina, wanita yang katanya lebih menarik, lebih pintar, dan lebih berambisi dariku. Aku dipaksa menandatangani surat cerai, dipaksa menerima kenyataan bahwa aku telah digantikan. Tapi aku tidak akan jatuh. Aku memutuskan untuk bangkit. Aku mulai bekerja. Aku mencari pekerjaan apapun yang bisa kulakukan. Dari seorang ibu rumah tangga yang dulu hanya mengurus rumah, aku belajar bertahan sendiri. Aku bekerja keras, siang dan malam, mengembangkan diriku, menambah ilmu, dan memperbaiki hidupku. Aku tahu satu hal, aku tidak akan selamanya terpuruk. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya, aku sampai di puncak. Aku bukan lagi Fitri yang lemah, yang ditinggalkan suami karena dianggap tidak berharga. Aku adalah seorang direktur. Aku memimpin sebuah perusahaan ternama, dan semua kerja kerasku terbayar. Aku sukses. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Sampai suatu hari, aku mendapat daftar promosi jabatan. Nama-nama yang akan kulantik sebagai manajer dan asisten manajer baru. Aku membacanya sekali, lalu 2 kali. Tanganku gemetar. Aku hampir tidak bisa percaya dengan apa yang aku lihat. Heru. Dan di bawah namanya, Rina. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah direktur mereka sekarang. Mereka pasti mengira aku masih Fitri yang dulu, wanita yang mereka tinggalkan begitu saja tanpa rasa bersalah. Aku menutup berkas di tanganku. Hatiku berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena marah. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku mengenal Heru sejak lama. Perjalanan kami berawal dari pertemuan sederhana di sebuah acara kampus, ketika aku masih menjadi mahasiswi tingkat akhir dan dia sudah lebih dulu lulus dan bekerja di sebuah perusahaan kecil. Heru bukan lelaki yang romantis, tapi sikapnya yang perhatian membuatku nyaman. Dia selalu mengingat hal-hal kecil, seperti makanan favoritku, cara aku menyukai teh tanpa gula, dan kebiasaanku membaca buku sebelum tidur. Aku jatuh cinta padanya bukan karena kata-kata manis atau janji-janji besar, tapi karena perbuatannya. Setiap kali aku pulang larut dari kampus, dia selalu memastikan aku sampai dengan selamat. Dia tidak pernah memintaku untuk berhenti mengejar impianku. Justru dia mendukungku agar aku bisa menjadi wanita yang mandiri. Perjalanan cinta kami berjalan lancar. Setelah lulus dan mendapatkan pekerjaan, aku dan Heru mulai merencanakan masa depan bersama. Kami menikah dengan sederhana, tanpa pesta besar, tanpa kemewahan, hanya keluarga dan sahabat yang ikut merayakan. Aku bahagia, benar-benar bahagia, karena aku pikir aku telah menemukan seseorang yang akan selalu ada di sisiku dalam suka maupun duka. Awal pernikahan kami penuh dengan canda tawa. Aku menikmati momen-momen kecil bersamanya, menyiapkan sarapan di pagi hari, bercanda di meja makan, menonton film bersama di akhir pekan. Heru bukan orang yang banyak bicara, tapi dia selalu punya cara untuk menunjukkan rasa cintanya. Aku ingat betul bagaimana dia selalu mengecup keningku setiap pagi sebelum berangkat kerja, atau bagaimana dia pulang membawa jajanan favoritku hanya karena dia tahu aku sedang tidak enak hati. Kebiasaan-kebiasaan kecil itulah yang membuatku merasa berarti. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil, tapi rasanya cukup untuk kami berdua. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihatnya tersenyum setiap kali pulang kerja, mendengar ceritanya tentang rekan-rekan kantor, dan merasakan genggaman tangannya saat kami berjalan-jalan di taman dekat rumah. Namun, waktu berlalu dan kesibukan mulai mengisi hari-hari kami. Heru mendapat promosi, pekerjaannya semakin menuntut, dan aku juga mulai sibuk dengan urusanku sendiri. Meski begitu, aku selalu berusaha menjaga rumah tangga kami tetap harmonis. Aku tidak pernah mengeluh jika dia pulang larut, atau jika akhir pekan kami dihabiskan dengan dirinya yang tertidur kelelahan di sofa. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa meskipun kami semakin sibuk, cinta kami akan tetap sama. Tapi tanpa kusadari,
perlahan ada sesuatu yang berubah. Awalnya, aku mengira perubahan itu hanyalah sesuatu yang wajar dalam sebuah pernikahan. Seiring waktu, intensitas hubungan pasti akan sedikit berbeda. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua baik-baik saja. Heru semakin sering pulang larut. Jika dulu dia selalu memberitahuku jam berapa dia akan pulang, kini aku yang harus bertanya lebih dulu. Kadang, dia bahkan tidak memberi kabar. Aku menunggu di meja makan dengan hidangan yang sudah mulai dingin, sementara pesan yang kukirim tak kunjung berbalas. "Maaf, tadi lembur," katanya suatu malam, saat akhirnya pulang hampir tengah malam. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu menuntut. Aku paham bahwa pekerjaan di kantor bisa saja menguras waktu dan tenaga. Tapi semakin hari, kebiasaan itu makin sering terjadi. "Lembur lagi?" tanyaku pelan saat melihatnya membuka kancing kemejanya dengan wajah lelah. Heru hanya mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Aku memperhatikannya. Dulu, dia selalu menyempatkan waktu untuk sekadar bercanda denganku sebelum tidur, atau bertanya bagaimana hariku berjalan. Tapi kini, dia hanya langsung merebahkan diri di kasur, seolah tak peduli bahwa aku masih duduk di sampingnya. Aku mulai merasa ada jarak di antara kami. Namun, aku berusaha menepis segala prasangka buruk. Aku mencoba lebih pengertian. Jika dia terlalu lelah untuk bicara, aku tidak akan memaksanya. Jika dia butuh waktu sendiri, aku akan memberinya ruang. Aku hanya berharap, suatu hari dia akan kembali seperti dulu. Kembali menjadi Heru yang kucintai, yang selalu memperhatikanku, yang selalu membuatku merasa dicintai. Namun, satu hal yang tidak pernah kusangka adalah bahwa perubahan itu bukan hanya karena pekerjaannya. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang diam-diam mulai mengikis kepercayaan yang telah kubangun selama ini. Suatu hari, aku pergi ke kantornya untuk memberikan kejutan. Aku membawa bekal makanan kesukaannya, sesuatu yang dulu selalu membuatnya senang. Aku berpikir bahwa mungkin dia hanya stres dengan pekerjaannya dan butuh sedikit perhatian. Saat aku tiba di lobi kantor, aku melihat sekeliling. Banyak karyawan yang berlalu lalang, beberapa menatapku sebentar sebelum kembali fokus dengan urusan mereka. Aku tersenyum dan mendekati resepsionis. "Maaf, Mbak, saya mau bertemu dengan Heru," kataku dengan nada ramah. Resepsionis itu tampak sedikit ragu sebelum akhirnya menjawab, "Pak Heru? Sepertinya beliau sedang keluar, Bu." Aku mengernyit. "Keluar? Kemana?" "Kurang tahu, Bu. Tapi tadi beliau pergi bersama Bu Dina," katanya dengan suara pelan. Aku terdiam. Dina. Nama yang tidak asing di telingaku. Aku pernah mendengarnya disebut oleh Heru beberapa kali. Katanya hanya rekan kerja. Tapi mendengar bahwa mereka pergi berdua tanpa aku tahu, hatiku mulai diliputi pertanyaan. Aku tidak langsung pulang. Aku memilih untuk menunggu. Aku duduk di lobi, mencoba mengabaikan perasaan gelisah yang mulai merayap di hatiku. 1 jam berlalu. 2 jam. Hingga akhirnya aku melihatnya masuk bersama seorang wanita. Wanita itu, Dina, tertawa kecil, sementara Heru berjalan di sampingnya dengan ekspresi yang begitu santai. Mereka terlihat akrab. Terlalu akrab. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan emosi. Aku tidak ingin membuat keributan di kantor suamiku, jadi aku hanya menatap mereka dari jauh. Saat Heru akhirnya melihatku, ekspresinya berubah. Aku melihat keterkejutan di matanya, diikuti oleh sedikit kegugupan. "Fitri," katanya, mendekatiku dengan langkah tergesa-gesa. "Kenapa kamu di sini?" Aku tersenyum, meskipun hatiku terasa mencelos. "Aku datang untuk memberikanmu bekal. Tapi sepertinya kamu sudah punya teman makan siang." Dina yang berdiri di belakangnya hanya tersenyum tipis, tanpa sedikit pun terlihat merasa bersalah.
Aku ingin percaya bahwa semua hanya kebetulan. Aku ingin percaya bahwa Heru benar-benar hanya bekerja keras dan tidak ada yang perlu kutakutkan. Tapi sejak hari itu, segalanya berubah. Heru semakin sering pulang larut. Aku mulai melihatnya lebih sering memeriksa ponselnya dan membalas pesan dengan ekspresi yang berbeda. Aku mencoba bertanya, mencoba mencari tahu, tapi dia selalu punya alasan. Ini urusan kantor, katanya. Jangan terlalu berpikir macam-macam. Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin percaya. Tapi suatu malam, ketika aku terbangun karena ponselnya berbunyi, aku melihat sesuatu yang akhirnya menghancurkan kepercayaanku sepenuhnya. Di layar ponselnya, ada pesan dari Dina. Aku sudah tidak sabar bertemu denganmu lagi. Malam ini indah sekali. Aku ingin kita bisa lebih sering begini. Tanganku gemetar. Aku menoleh ke samping, melihat Heru yang masih tertidur dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Hatiku hancur. Aku ingin membangunkannya saat itu juga, ingin menanyakan semua yang selama ini kutahan. Tapi di saat yang sama, aku merasa begitu sakit hingga aku bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Malam itu, aku hanya duduk di samping tempat tidur, memandang suamiku yang ternyata sudah bukan lagi pria yang kukenal. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, kebahagiaan yang dulu kubangun dengan penuh cinta, kini perlahan-lahan runtuh. Malam itu terasa begitu panjang. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi ponsel Heru yang masih menyala, menampilkan pesan dari wanita itu, Dina. Tanganku gemetar, dadaku sesak, dan pikiranku berkecamuk dalam berbagai pertanyaan. Sejak kapan semua ini terjadi? Seberapa dalam hubungan mereka? Apakah aku selama ini hanya menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa Heru masih mencintaiku? Aku mencoba mengatur napas, menahan air mata yang sudah memenuhi pelupuk mataku. Aku tidak ingin menangis. Aku tidak ingin terlihat lemah. Tapi semakin aku menahan perasaan itu, semakin besar luka yang kurasakan. Kutekan layar ponsel Heru, membuka riwayat pesan yang selama ini kusepelekan. Setiap kata yang tertulis di sana seperti pisau yang mengiris hatiku tanpa ampun. Sayang, aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi tanpa gangguan? Aku ingin malam-malam kita tidak hanya sebentar. Tiap pesan yang kubaca seakan menamparku keras. Semua keraguan yang selama ini kutepis kini terpampang nyata di depan mataku. Heru telah mengkhianatiku. Aku menoleh ke samping, melihat wajahnya yang tertidur dengan damai, seolah tak ada dosa yang dia pikul. Aku ingin berteriak, ingin membangunkannya dan menuntut penjelasan. Tapi tubuhku terasa kaku. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Tidak. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus berpikir jernih. Jika aku langsung menghadapinya sekarang, dia pasti akan menyangkal, mencari alasan, atau bahkan menganggap aku hanya cemburu berlebihan. Aku harus punya bukti yang lebih kuat. Aku meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya, lalu bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah perlahan, aku keluar dari kamar dan menuju ke balkon. Angin malam berhembus lembut, membawa serta perasaan hancur yang kini memenuhi dadaku. Aku menatap langit yang gelap, mencoba menemukan sedikit ketenangan dalam kekacauan ini. Aku harus mencari tahu lebih jauh. Keesokan harinya, aku mulai mengamati gerak-gerik Heru dengan lebih cermat. Aku tidak lagi banyak bicara, hanya mengamati dengan seksama. Setiap kali dia menerima telepon, aku memperhatikan ekspresinya. Setiap kali dia pergi lebih awal atau pulang lebih larut dari biasanya, aku mencatatnya dalam pikiranku. Lalu suatu hari, aku memutuskan untuk mengikutinya. Aku menunggu di parkiran kantor Heru, bersembunyi di balik mobil lain agar dia tidak menyadari kehadiranku. Aku melihatnya keluar dari gedung dengan langkah santai, mengenakan kemeja putih rapi dan parfum yang lebih kuat dari biasanya.
Itu bukan aroma yang biasa dia pakai saat pergi kerja. Tidak lama setelah itu, seorang wanita muncul dari pintu yang sama. Dina. Mereka bertemu di depan pintu mobil Heru, lalu berbincang sebentar sebelum akhirnya Dina masuk ke dalam mobil. Aku bisa melihat senyum di wajah mereka, senyum yang dulu hanya menjadi milikku. Hatiku mencelos. Tapi aku tidak mundur. Aku menyalakan mesin mobilku dan mulai mengikuti mereka dari kejauhan. Mobil Heru melaju ke sebuah restoran mewah yang terletak di pusat kota. Aku memarkir mobil beberapa meter dari mereka dan turun perlahan, tetap menjaga jarak agar tidak ketahuan. Dari balik kaca restoran, aku melihat mereka duduk berdua, tertawa dan berbicara dengan begitu akrab. Tangannya menyentuh tangan Dina di atas meja, sementara wanita itu tersenyum penuh pesona. Dadaku terasa semakin sesak. Aku merogoh ponselku dan mengambil beberapa foto mereka. Aku butuh bukti. Aku tidak akan membiarkan Heru berkelit lagi saat aku menghadapinya nanti. Setelah beberapa menit mengamati mereka, aku mundur perlahan dan kembali ke mobilku. Aku menggenggam kemudi erat-erat, mencoba meredam gemuruh dalam dadaku. Aku sudah melihat cukup banyak. Sekarang aku harus memutuskan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan meratap. Aku harus mulai memikirkan caraku sendiri untuk bangkit. Hari-hari berlalu, dan Heru masih tetap sama. Dia semakin jarang menyentuhku, semakin banyak alasan untuk menghindari percakapan denganku. Namun aku tetap bertahan. Bukan karena aku masih berharap dia berubah, tetapi karena aku tahu waktunya akan tiba. Aku mulai mempersiapkan diriku. Aku memperbaiki penampilanku, mulai kembali fokus pada pekerjaanku. Aku membangun kembali kepercayaan diriku yang sempat hancur. Aku tahu, jika aku ingin keluar dari keterpurukan ini, aku tidak bisa hanya diam dan meratapi nasib. Aku mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab di kantorku, menunjukkan kemampuanku yang selama ini terpendam. Perlahan, orang-orang mulai melihat potensiku. Hingga akhirnya, tanpa kusangka, aku mendapat promosi. Aku diangkat menjadi direktur di perusahaan tempatku bekerja. Berita itu seakan menjadi titik balik dalam hidupku. Aku yang dulu hanya dianggap sebagai istri biasa, kini telah berdiri di puncak karierku sendiri. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa bertahan, bahkan tanpa Heru di sisiku. Tapi yang tidak kusangka, kejutan sebenarnya baru akan dimulai. Beberapa bulan setelah aku menjabat sebagai direktur, aku mendapat daftar kandidat untuk posisi manajer baru di perusahaanku. Aku membaca nama-nama dalam daftar itu dengan teliti. Lalu mataku membelalak saat membaca dua nama yang terasa sangat familiar. Heru. Dina. Tanganku mencengkeram dokumen itu erat-erat. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa perusahaan tempat mereka melamar pekerjaan ini adalah perusahaanku. Mereka tidak tahu bahwa aku, wanita yang pernah mereka hina dan hianati, kini berada di posisi tertinggi di sini. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, memejamkan mata sejenak. Sebuah senyum tipis terukir di wajahku. Akhirnya, inilah waktunya. Aku akan menunjukkan kepada mereka bagaimana rasanya dihancurkan. Aku akan membuat mereka merasakan apa yang pernah aku alami. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Kantorku dipenuhi persiapan untuk acara pelantikan manajer dan asisten manajer baru. Semua staf sudah berkumpul di aula utama, bersiap menyambut dua orang yang akan dilantik, dua orang yang paling ingin kulihat terkejut hari ini. Aku berdiri di ruangan direktur, mengenakan setelan kerja berwarna hitam dengan sedikit aksen emas di bagian kancingnya. Rambutku disanggul rapi, dan riasan wajahku lebih tegas dari biasanya. Hari ini, aku tidak hanya akan berdiri sebagai direktur, tapi juga sebagai seorang wanita yang akan mengambil kembali harga dirinya. Pintu ruanganku diketuk. Sekretaris pribadiku, Rina,
masuk dengan membawa berkas. "Bu Fitri, mereka sudah datang," katanya. Suaranya terdengar setengah berbisik. Aku menoleh ke arahnya, tersenyum tipis. Bagus. Aku ingin melihat reaksi mereka. Aku melangkah keluar dari ruanganku dengan kepala tegak. Sepatuku berbunyi nyaring di sepanjang koridor menuju aula utama. Semua mata para pegawai tertuju padaku. Sosok direktur baru yang selama ini dikenal tegas, dingin, dan penuh kejutan. Saat aku memasuki aula, aku bisa melihat mereka berdua dari kejauhan. Heru dan Dina berdiri di tengah ruangan, tampak gagah dan anggun dalam balutan pakaian formal. Mereka tersenyum penuh percaya diri, mungkin merasa bahwa hari ini adalah awal dari kesuksesan mereka. Mereka tidak tahu siapa yang akan melantik mereka. Aku berjalan menuju panggung dengan langkah anggun. Saat namaku diumumkan sebagai direktur perusahaan, suasana ruangan mendadak senyap. Semua orang bertepuk tangan, tapi aku melihat bagaimana ekspresi Heru dan Dina langsung berubah. Wajah Heru membeku. Matanya membelalak, seolah melihat hantu dari masa lalunya. Sementara Dina, yang tadi tersenyum cerah, kini pucat pasi. Aku menaiki podium, mengambil mikrofon dengan tenang, lalu menatap lurus ke arah mereka. "Selamat datang di perusahaan kami," ucapku, suaraku stabil, tapi penuh arti. "Hari ini, kita akan melantik 2 individu yang telah lolos seleksi ketat untuk menduduki posisi penting. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan diri secara resmi." Aku tersenyum, menatap langsung ke mata Heru yang masih syok. "Nama saya Fitri, direktur utama perusahaan ini." Dina hampir menjatuhkan tasnya. Heru menelan ludah, jelas tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Aku bisa merasakan seluruh mata di ruangan ini berpindah-pindah antara mereka dan aku. Beberapa karyawan mulai berbisik pelan, sadar akan ketegangan yang muncul di udara. Namun sebelum kita melanjutkan acara pelantikan ini, aku melanjutkan. Saya ingin mengungkapkan satu hal yang mungkin menarik perhatian semua orang. Aku menatap para hadirin, membiarkan keheningan menyelimuti mereka sebelum aku berbicara lagi. Kandidat yang akan kita lantik hari ini bukanlah orang sembarangan. Aku mengangkat sedikit dokumen di tanganku. Mereka adalah 2 individu yang memiliki rekam jejak menarik. Mereka pernah bekerja di beberapa perusahaan. Namun ada satu fakta yang cukup menggelitik saya. Aku menatap Heru dan Dina dengan tajam, menikmati bagaimana keringat mulai mengalir di pelipis mereka. Salah satu dari mereka, lanjutku, adalah pria yang dulu berjanji untuk selalu bersamaku, tapi kemudian mengkhianati janji itu demi wanita lain. Aula menjadi lebih senyap dari sebelumnya. Beberapa orang mulai memahami situasinya, dan aku melihat beberapa ekspresi terkejut serta rasa penasaran di wajah mereka. Heru tampak kaku, sementara Dina mencoba tersenyum, meskipun senyum itu terlihat sangat dipaksakan. Aku melanjutkan. Dan wanita yang bersamanya adalah wanita yang dulu berpikir bisa mendapatkan segalanya dengan cara yang licik. Aku melangkah ke depan, mendekati mereka berdua. Suaraku lebih lembut, tapi mengandung ancaman terselubung. "Aku ingin bertanya pada kalian berdua," kataku, menatap Heru dan Dina secara bergantian. "Bagaimana rasanya berdiri di hadapan seseorang yang pernah kalian tinggalkan dan kalian anggap tidak berharga?" Aku melihat rahang Heru mengeras. Tangannya mengepal, tapi dia tetap diam. Dina, di sisi lain, mulai berkeringat dan matanya melirik ke sana kemari, mencari jalan keluar dari situasi yang semakin buruk. "Apa kalian sudah siap menerima konsekuensi dari perbuatan kalian dulu?" tanyaku lagi. Dina akhirnya angkat bicara. "Bu Fitri, kami tidak tahu kalau..." Aku mengangkat tangan, memotong ucapannya. "Cukup," kataku dingin. "Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana rasanya dipermalukan di depan banyak orang." Aku memberi isyarat pada Rina, dan dalam hitungan detik,
Layar besar di aula menampilkan bukti-bukti perselingkuhan mereka dulu, foto, rekaman pesan, dan bahkan dokumen pekerjaan mereka sebelumnya yang menunjukkan bagaimana mereka keluar dari tempat kerja lama dengan reputasi buruk. Seluruh ruangan dipenuhi suara bisikan dan tatapan tajam. Para karyawan yang tadinya mengira Heru dan Dina adalah orang yang layak untuk jabatan itu, kini melihat mereka dengan pandangan berbeda. Heru tampak semakin tegang. Dina hampir tidak bisa berdiri tegak. Aku kembali ke podium dan menatap mereka dengan senyum kemenangan. Hari ini, suaraku terdengar jelas. Aku tidak akan melantik kalian sebagai manajer dan asisten manajer di perusahaan ini. Aku berhenti sebentar, menikmati bagaimana raut wajah mereka semakin pias. Aku memutuskan untuk tidak menerima kalian di sini. Dengan kata lain, kalian dipecat sebelum kalian sempat memulai. Dina tersentak. Apa? Heru menatapku marah, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa ini adalah balasan atas perbuatannya di masa lalu. Aku melipat tanganku di depan dada, menatap mereka tanpa belas kasihan. Sekarang, silakan keluar dari gedung ini sebelum aku meminta keamanan untuk mengusir kalian. Heru tidak langsung bergerak. Rahangnya mengatup rapat, seolah masih mencoba mempertahankan harga dirinya. Tapi Dina, yang sudah hampir menangis, menarik tangannya. Heru, ayo pergi, bisiknya panik. Akhirnya, dengan langkah berat, mereka berdua berjalan menuju pintu keluar. Bisikan dari para karyawan mengikuti langkah mereka. Tatapan penuh penghinaan menyertai mereka sampai mereka menghilang dari aula. Aku menghela napas panjang, merasakan kepuasan yang luar biasa di dalam dadaku. Hari ini, aku telah mendapatkan keadilanku sendiri. Dan ini baru permulaan. Aku masih berdiri di atas podium, mengawasi bagaimana Heru dan Dina pergi dengan wajah pucat dan langkah tergesa. Setiap langkah mereka terdengar begitu berat, seolah dunia yang mereka bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Aku merasakan dada ini bergemuruh, penuh dengan rasa puas yang hampir meledak. Namun, aku belum selesai. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar, aku berbicara lagi, membuat langkah mereka terhenti. Oh, satu lagi, suaraku terdengar jelas, mengalahkan bisikan-bisikan di aula. Dina menoleh dengan sorot mata ketakutan. Heru mengatupkan rahangnya, seolah menahan amarah yang sudah hampir meluap. Aku hampir lupa. Aku melangkah mendekat dengan santai, tanganku tetap terlipat di depan dada. Kalian ingat bagaimana dulu aku menangis dan memohon? Heru. Aku menatapnya langsung. Kau ingat bagaimana kau meninggalkanku demi wanita ini? Lalu tertawa seolah aku ini sampah yang bisa kau buang kapan saja. Heru tetap diam. Namun, aku melihat tangannya mengepal. Dina, di sisi lain, mundur selangkah, ketakutan akan apa yang akan kukatakan berikutnya. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, tapi jauh lebih tajam. Dulu aku memang menangis. Aku memang hancur. Tapi hari ini, aku menyeringai. Lihat siapa yang tertawa sekarang. Dina menggigit bibirnya. Fitri, kita bisa bicara baik-baik. Aku tidak. Aku tertawa, tawa yang dingin dan menusuk. Bicara baik-baik? Oh, sekarang kau ingin bicara baik-baik setelah semua yang kau lakukan. Aku memberi isyarat ke arah layar besar di aula, dan dengan sekali klik dari Rina, muncul tampilan transaksi keuangan dalam jumlah besar. Aku menatap Heru dengan tajam. Dan kau tahu yang lebih lucu, Heru? Aku melanjutkan. Aku tidak hanya membuangmu dari perusahaan ini. Aku juga sudah memastikan bahwa namamu masuk daftar hitam di hampir semua perusahaan besar di kota ini. Heru tampak semakin pucat. Aku berjalan lebih dekat, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Kau pikir aku tidak tahu rencanamu? Kau pikir kau bisa dengan mudah datang ke perusahaan ini, mendapatkan jabatan tinggi, lalu hidup nyaman di bawah bayanganku?
Aku mencibir. Sayangnya, aku bukan lagi wanita lemah yang bisa kau permainkan. Dina mencengkeram lengan Heru, seolah mencari perlindungan. Namun, Heru justru menepis tangannya dengan kasar, menunjukkan tanda-tanda frustasi. Kau sengaja melakukan ini, Fitri, geramnya. Aku menyipitkan mata. Tentu saja. Apa kau pikir aku akan membiarkan orang sepertimu kembali dalam hidupku tanpa menerima ganjaran? Heru menggelengkan kepala, ekspresi wajahnya semakin gelap. Kau akan menyesal melakukan ini. Aku tertawa sinis. Menyesal? Heru, aku sudah cukup menyesal karena pernah mencintaimu. Heru mengepalkan tangannya lebih erat, lalu tanpa sepatah kata lagi, dia berbalik dan keluar dari aula dengan langkah penuh amarah. Dina menyusulnya, tapi sebelum benar-benar pergi, dia menoleh padaku dengan mata yang memerah. Kau jahat, desisnya. Aku tersenyum. Kau bahkan belum melihat separuh dari kejutan yang aku siapkan. Dina membuang napas kasar, lalu pergi menyusul Heru. Saat pintu aula tertutup di belakang mereka, suasana di dalam ruangan kembali dipenuhi bisikan-bisikan. Aku menoleh ke arah para karyawan yang masih tampak terkejut. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum puas. Aku menatap semuanya dengan tegas, lalu berbicara dengan suara lantang. Mulai hari ini, kita tidak lagi memiliki tempat untuk orang-orang seperti mereka di perusahaan ini. Kita butuh orang-orang yang jujur dan berdedikasi, bukan parasit yang hanya tahu memanfaatkan keadaan. Tepuk tangan pecah di ruangan itu. Beberapa dari mereka menatapku dengan penuh rasa hormat, sementara yang lain hanya bisa mengangguk setuju. Aku mengangkat dagu, menikmati rasa kemenangan yang mengalir dalam darahku. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Aku menatap layar di depan ruangan, memperhatikan data yang masih terpampang jelas. Transaksi ilegal, manipulasi keuangan, penyalahgunaan jabatan, semuanya tertulis dengan rapi, menjadi bukti tak terbantahkan dari kelicikan Heru dan Dina. Mereka pikir mereka bisa lolos dengan semua ini, tapi mereka salah. Aku berjalan pelan ke meja utama, jemariku menekan tombol kecil di samping laptopku. Layar di aula kembali berubah, kali ini menampilkan rekaman CCTV dari sebuah restoran mewah. Dalam video itu, terlihat jelas Heru dan Dina sedang berbincang dengan seseorang. Sosok pria parubaya dengan jas abu-abu. Itu Pak Suryo. Seseorang di barisan depan berbisik. Aku tersenyum tipis. Betul. Mantan klien besar kita. Video berlanjut, memperlihatkan bagaimana Heru dan Dina berbicara dengan penuh antusias. Lalu, ada momen di mana Heru menyerahkan sebuah amplop coklat kepada pria itu, disusul dengan jabat tangan. Saya ingin semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suaraku menggema di seluruh ruangan. Dua orang ini, yang tadi hampir kita lantik sebagai manajer, bukan hanya melakukan kecurangan dalam perusahaan, tapi juga berusaha menjalin kerjasama gelap yang akan merugikan kita semua. Mereka mencoba menjual informasi internal perusahaan kepada pesaing. Terdengar bisikan semakin kencang di antara para karyawan. Beberapa orang yang tadinya bersimpati pada Heru dan Dina kini menatap mereka dengan jijik. Fitri, hentikan semua ini. Suara Dina bergetar. Kau sengaja menjebakku. Aku menoleh, menatapnya dengan tatapan dingin. Menjebak? Kau pikir aku harus menjebakmu untuk membuktikan kelicikanmu? Tidak perlu, Dina. Kau sudah menjebak dirimu sendiri sejak hari pertama kau memutuskan untuk ikut permainan kotor ini. Dina mencengkeram lengannya, wajahnya merah padam. Sementara itu, Heru hanya diam, tatapannya tertuju pada video yang masih terus berjalan. Aku bisa melihat bagaimana ekspresinya perlahan berubah, dari marah, menjadi panik, dan akhirnya, putus asa. Mulai hari ini, aku memastikan nama kalian tidak akan lagi diterima di perusahaan manapun yang memiliki standar profesionalisme. Aku mengangkat dagu,
Mataku menatap mereka dengan tajam. Aku sudah mengirimkan laporan ini ke asosiasi bisnis, serta media yang cukup berpengaruh. Besok pagi, berita mengenai kejahatan kalian akan menjadi konsumsi publik. Dina terengah-engah. Tidak mungkin. Aku mendekat, suaraku lebih pelan tapi tajam. Kau pikir aku akan membiarkan orang sepertimu berjalan bebas setelah apa yang kau lakukan? Heru mendadak tertawa, suara yang terdengar pahit. Kau benar-benar kejam, Fitri. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kejam? Aku hanya membalas dengan setimpal. Heru melangkah maju, mendekatiku dengan ekspresi yang penuh kebencian. Aku mengaku salah. Aku memang menyakitimu. Tapi kau tidak lebih baik dari aku sekarang. Fitri, kau menikmati ini, kan? Kau menikmati saat melihatku jatuh. Aku tersenyum tipis. Menikmati? Tentu saja. Karena inilah saatnya aku membalas semua air mata yang pernah aku buang untukmu. Heru mengeram, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Dina mulai menangis, sementara seluruh aula masih dalam suasana yang begitu tegang. Aku bisa merasakan bagaimana semua mata tertuju padaku, menunggu langkah selanjutnya. Aku mendekat ke mikrofon, menarik napas perlahan, lalu berbicara dengan tenang. Mulai sekarang, Heru dan Dina bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Semua akses mereka telah dicabut, dan laporan lengkap mengenai pelanggaran mereka akan segera dikirim ke pihak berwenang. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Beberapa karyawan berbisik dengan nada puas, sementara yang lain hanya menatap dengan ekspresi tak percaya. Heru berdiri di tempatnya, rahangnya mengeras, matanya penuh kemarahan. Aku bersumpah, kau akan menyesal, Fitri. Aku mendekat, membisikkan kata-kata terakhir tepat di telinganya. Tidak lebih dari yang pernah aku sesali karena mencintaimu dulu. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik, melangkah pergi dari podium, meninggalkan dua orang yang dulu pernah mengkhianatiku dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Langkahku mantap saat meninggalkan podium, tapi aku bisa mendengar suara riuh di belakangku. Heru dan Dina masih berdiri terpaku, tak bisa berkata-kata. Mereka tahu semuanya sudah berakhir. Namun, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca. Aku berbalik, melihat Dina menjatuhkan piala yang tadi hendak diberikan untuknya. Napasnya memburu, matanya merah menyala penuh amarah. Tidak, aku tidak akan biarkan ini terjadi. Dina menjerit histeris, tangannya menunjuk ke arahku. Ini semua karena kau. Kau iri karena aku lebih baik darimu. Aku tertawa sinis. Lebih baik? Kau harusnya bercermin dulu sebelum mengatakan itu, Dina. Dina melangkah maju, seolah hendak menyerangku, tapi beberapa staf keamanan segera menahannya. Heru masih terdiam, kepalan tangannya gemetar. Aku melihat matanya, mata seorang pria yang tahu dia sudah kehilangan segalanya. Heru menarik napas panjang, lalu menatapku tajam. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku menyilangkan tangan di dadaku, tersenyum tipis. Oh, kau ingin menjelaskan apa, Heru? Bahwa kau mengkhianatiku untuk wanita yang lebih licik? Bahwa kau meninggalkanku saat aku paling membutuhkanmu? Atau kau ingin mengatakan bahwa kau menyesal? Heru terdiam. Dia tahu, tak ada alasan yang bisa menyelamatkannya sekarang. Tiba-tiba, pintu utama aula terbuka lebar. Seorang pria berjas masuk dengan langkah tergesa, wajahnya penuh keterkejutan. Itu Pak Adrian, CEO dari perusahaan mitra terbesar kami. Dia berhenti tepat di depan Heru dan Dina, lalu menatap mereka dengan ekspresi penuh kekecewaan. Heru, Dina, apa yang aku dengar barusan benar? Suara Pak Adrian rendah, tapi ada nada tajam yang membuat suasana semakin tegang. Heru menelan ludah,
Sementara Dina tampak semakin panik. Pak Adrian, ini semua hanya kesalahpahaman. Fitri menjebak kami. Dina mencoba menyelamatkan dirinya. Suaranya bergetar. Pak Adrian menoleh ke arahku. Direktur Fitri, apakah semua tuduhan ini sudah memiliki bukti yang cukup? Aku mengangguk mantap. Lebih dari cukup, Pak Adrian. Saya bisa langsung menunjukkan dokumen-dokumennya, termasuk rekaman transaksi gelap mereka. Pak Adrian menatapku sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Heru. Aku tak percaya ini. Heru, kau tahu berapa banyak kerugian yang bisa terjadi karena tindakan kalian? Heru membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Wajahnya kini pucat pasi. Pak Adrian menghela napas berat. Aku akan menarik kembali rekomendasiku untuk kalian. Tak ada tempat bagi pengkhianat di lingkungan bisnis ini. Dina tersentak. Pak Adrian, Anda tidak bisa melakukan ini. Pak Adrian hanya menatapnya dingin. Aku sudah melakukannya. Heru akhirnya kehilangan kendali. Dia menunduk, tangannya mencengkeram rambutnya sendiri, tubuhnya bergetar. Aku tahu betul perasaan itu, rasa putus asa yang menggerogoti. Tapi aku tidak peduli. Ini bukan lagi urusanku. Aku berbalik, siap meninggalkan ruangan, tapi suara Heru menghentikanku. Fitri. Aku menoleh perlahan, menatapnya tanpa ekspresi. Heru menatapku dengan mata berkaca-kaca. Suaranya terdengar serak. Aku salah. Aku menyesal. Aku menghela napas, lalu berjalan mendekatinya. Menyesal? Aku mengulang kata itu dengan nada mengejek. Heru, kalau aku masih wanita yang dulu, mungkin aku akan menangis mendengar permintaan maafmu. Tapi sekarang, aku hanya ingin kau tahu satu hal. Aku mendekatkan wajahku padanya, berbisik dingin. Aku sudah mati rasa terhadapmu. Tanpa menunggu reaksinya, aku melangkah pergi. Di belakangku, aku bisa mendengar suara tangis Dina, suara helaan napas berat Heru, dan suara gemuruh bisikan dari seluruh ruangan. Tapi aku tidak peduli. Ini saatnya melanjutkan hidupku. Aku sudah menang. Saat aku melangkah keluar dari aula itu, aku bisa merasakan mata-mata masih tertuju padaku. Ada yang kagum, ada yang terkejut, dan ada pula yang terperangah dengan kenyataan yang baru saja mereka saksikan. Aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama menyimpan luka, terlalu lama menahan diri dari balas dendam yang seharusnya sudah kulakukan sejak dulu. Langkahku tenang saat melewati lorong menuju ruanganku. Namun, baru beberapa meter, aku mendengar suara langkah tergesa yang mengikutiku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang mengejarku. Fitri, tunggu. Suara itu, suara yang dulu pernah kuanggap rumah, tempatku bersandar, tempatku mencurahkan seluruh perasaan dan kepercayaanku. Namun, kini suaranya hanya terdengar seperti angin lalu, tanpa makna. Aku terus berjalan tanpa memperlambat langkah, tapi kemudian tanganku ditarik dengan paksa. Aku terhenti, menoleh dengan sorot mata tajam. Apalagi, Heru? Suaraku dingin. Dia menatapku dengan ekspresi putus asa. Aku mohon. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Suaranya bergetar, seperti seseorang yang berada di tepi jurang kehancuran. Aku tertawa sinis. Menjelaskan? Menjelaskan apa, Heru? Bahwa kau dulu meninggalkanku demi Dina? Bahwa kau memanfaatkan ketulusanku? Atau kau ingin menjelaskan bagaimana rasanya menjadi pria yang akhirnya terjebak dalam permainan yang dulu kau ciptakan sendiri? Heru menunduk, tangannya mencengkeram erat lenganku, seolah aku adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya dari keterpurukan. Fitri, aku menyesal. Aku bodoh. Aku menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Suaraku terdengar tajam. Menyesal? Sekarang kau menyesal.
Heru, kau pikir penyesalanmu bisa menghapus semua luka yang kau tinggalkan? Kau pikir aku bisa memaafkanmu begitu saja setelah semua yang terjadi? Heru menggeleng cepat. Aku tak mengharapkan maafmu, Fitri. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar kehilangan segalanya. Aku memandangnya dengan sorot tajam, tapi tak ada sedikit pun rasa iba dalam hatiku. Kehilangan segalanya. Aku mendekat, menatap lurus ke matanya. Tidak, Heru. Kau belum benar-benar kehilangan segalanya. Kau masih punya harga diri, bukan? Aku menyeringai. Tapi tenang saja. Itu juga akan kuambil darimu. Heru tersentak. Wajahnya semakin pucat. Aku melangkah mundur. Tak ingin membuang lebih banyak waktuku untuknya. Aku berbalik dan kembali berjalan menuju ruanganku, meninggalkan Heru yang masih berdiri di sana, terpaku tanpa daya. Aku bisa mendengar suara napasnya yang berat, bisa merasakan ketakutan dalam tatapannya. Tapi aku tidak peduli. Saat aku sampai di ruanganku, sekretarisku, Maya, sudah menungguku dengan wajah penuh semangat. Bu Fitri, semuanya berjalan sesuai rencana, katanya sambil menyerahkan beberapa dokumen kepadaku. Media mulai mengangkat berita tentang skandal mereka. Sepertinya dampaknya akan lebih besar dari yang kita duga. Aku menerima dokumen itu dengan senyum tipis. Bagus, ucapku singkat. Maya ragu sejenak sebelum bertanya. Bu Fitri, apa Anda baik-baik saja? Aku menatapnya, lalu tersenyum samar. Aku lebih baik dari sebelumnya, Maya. Aku menatap keluar jendela. Dari lantai tertinggi gedung ini, aku bisa melihat pemandangan kota yang luas. Kota ini menyaksikan bagaimana aku jatuh dulu, bagaimana aku dihancurkan, dan bagaimana aku bangkit kembali. Kini, giliran aku yang menyaksikan kehancuran mereka. Namun, ini belum berakhir. Aku masih punya satu langkah terakhir yang harus kuselesaikan. Aku duduk di kursi direktur dengan santai. Tanganku memainkan pena emas yang tergeletak di atas meja. Pikiranku masih dipenuhi bayangan wajah Heru yang ketakutan tadi. Dia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan aku akan memastikan dia dan Dina benar-benar merasakan kehancuran yang dulu mereka berikan padaku. Pintu ruanganku diketuk. Lalu terbuka. Maya masuk dengan ekspresi serius. Bu Fitri, saya baru saja mendapat laporan dari tim keuangan. Ternyata, Heru dan Dina terlibat dalam beberapa penyalahgunaan dana proyek sebelum mereka diangkat ke posisi mereka sekarang. Aku mendongak, mataku menyipit tajam. Benarkah? Maya mengangguk, lalu menyerahkan sebuah map padaku. Kami sedang mengumpulkan bukti lebih lanjut. Tapi dari laporan sementara, ada transaksi mencurigakan yang melibatkan rekening pribadi mereka. Jumlahnya tidak kecil. Aku tersenyum dingin. Menarik. Aku membuka dokumen itu dan mulai membaca dengan saksama. Aku selalu tahu bahwa Dina adalah wanita licik. Dan Heru? Dia hanya pria bodoh yang mudah dimanipulasi. Mereka pikir bisa bermain-main dengan uang perusahaan dan tetap lolos begitu saja? Tidak. Aku menutup map itu dan menatap Maya. Pastikan semua bukti terkumpul. Aku ingin laporan yang lebih rinci besok pagi. Maya mengangguk tegas. Baik, Bu. Setelah Maya keluar, aku menyandarkan tubuhku ke kursi. Aku tidak akan terburu-buru. Aku ingin mereka menikmati setiap detik ketakutan yang akan menyelimuti hidup mereka. Beberapa jam kemudian, aku menerima pesan dari tim kepegawaian. Mereka mengatakan bahwa Heru dan Dina sedang menunggu di luar ruanganku. Sempurna. Aku merapikan jas kerjaku, lalu memberi instruksi agar mereka masuk. Heru melangkah masuk lebih dulu, wajahnya penuh kegelisahan. Dina menyusul di belakangnya, masih dengan ekspresi sok angkuh. Aku melihat matanya mengamati ruangan ini dengan tatapan meremehkan.
Aku menyilangkan tangan di dadaku dan tersenyum tipis. Silakan duduk. Mereka berdua duduk di kursi di hadapanku, dan aku bisa melihat Heru mencoba membaca ekspresiku. Dia jelas terlihat tidak nyaman. Ada yang ingin kalian bicarakan? Tanyaku dengan nada santai. Heru menelan ludah. Fitri, aku ingin meminta maaf. Aku menaikkan alis. Meminta maaf. Aku tertawa pelan. Kau ingin meminta maaf setelah semua ini? Apa kau pikir satu kata maaf bisa mengubah apa yang sudah terjadi? Dina menyela dengan suara ketus. Kami tidak perlu dipermalukan seperti ini. Kau sengaja melakukan ini, kan? Kau masih dendam. Aku menoleh padanya dengan tatapan dingin. Oh? Jadi kau sadar bahwa ini balas dendam? Bagus. Setidaknya kau tidak terlalu bodoh. Dina menggertakkan giginya. Fitri, kau mungkin direktur di sini, tapi jangan kira kau bisa mempermainkan kami sesuka hati. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, lalu tersenyum. Sebenarnya, aku bisa. Aku direktur di sini. Aku punya wewenang penuh atas siapa yang bekerja dan siapa yang dipecat. Heru menegang di kursinya. Dina langsung berdiri. Kau tidak berhak melakukan itu. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Duduk. Suara dinginku membuatnya gemetar. Heru menunduk dalam diam, sedangkan Dina masih berdiri dengan ekspresi ketakutan. Aku melemparkan dokumen yang tadi diserahkan Maya ke atas meja. Lihat ini. Heru dengan tangan gemetar mengambilnya dan membaca isi dokumen itu. Wajahnya langsung pucat. Ini tidak benar. Suaranya bergetar. Dina merebut dokumen itu darinya dan matanya membelalak. Dari mana kau mendapatkan ini? Aku menyeringai. Aku punya sumberku sendiri. Dan dalam waktu singkat, dokumen ini akan sampai ke bagian hukum. Kalian tahu apa artinya? Heru langsung menggeleng cepat. Fitri, tolong, jangan lakukan ini. Dina menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. Kau sengaja menjebak kami. Kau pasti memalsukan ini. Aku terkekeh pelan. Memalsukan? Kalian benar-benar berpikir aku perlu repot-repot memalsukan sesuatu yang sudah jelas ada buktinya? Heru menunduk, kedua tangannya mencengkeram rambutnya. Aku bisa melihat keringat dingin di pelipisnya. Dina masih mencoba mencari celah, tapi aku tahu dia pun mulai panik. Aku bersandar ke meja dan menatap mereka. Dulu, kalian menghancurkan hidupku. Kalian menertawakanku. Kalian berpikir aku tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku berdiri dan berjalan perlahan mengelilingi meja. Tapi lihat aku sekarang. Aku berdiri di puncak, sementara kalian menggigil ketakutan di hadapanku. Aku berhenti di samping Heru dan menunduk sedikit. Bagaimana rasanya, Heru? Bagaimana rasanya ketika dunia seakan runtuh di depan matamu? Heru menggigit bibirnya. Wajahnya benar-benar dipenuhi keputusasaan. Aku kembali ke kursiku dan menghela napas, lalu menatap mereka. Kalian berdua dipecat. Efektif mulai hari ini. Heru mendongak dengan ekspresi hancur. Fitri, kau tidak bisa. Dina membanting dokumen itu ke meja. Kau pikir kau bisa menyingkirkan kami semudah itu? Aku mengangkat bahu. Tentu saja bisa. Dina berusaha menahan emosinya, tapi aku bisa melihat tangannya bergetar. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membawa ini ke media. Aku akan mengatakan bahwa kau sengaja menjebak kami. Aku terkekeh. Silakan. Tapi ingat, aku punya lebih banyak bukti daripada yang kau kira. Dan media manapun yang mencoba menayangkan cerita palsu darimu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Dina tampak frustrasi. Wajahnya merah padam karena marah dan malu.
Aku menekan tombol intercom. Maya, panggilkan keamanan. Tak lama, 2 petugas keamanan masuk ke dalam ruangan. Tolong antarkan mereka keluar. Heru masih terdiam, matanya kosong, seakan dia sudah kehilangan segalanya. Dina, di sisi lain, masih berusaha melawan, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Saat mereka diseret keluar, aku hanya duduk dan menatap mereka dengan tatapan puas. Ini baru permulaan. Aku akan memastikan mereka benar-benar merasakan apa yang dulu mereka lakukan padaku. Setelah pintu tertutup dan keheningan memenuhi ruanganku, aku menarik napas dalam. Aku tidak terburu-buru merayakan kemenangan ini. Ini baru langkah awal. Aku meraih ponselku dan membuka sebuah aplikasi keuangan. Dalam hitungan detik, aku sudah masuk ke akun anonim yang kupakai untuk mengawasi berbagai transaksi mencurigakan di perusahaan ini. Benar saja, dana yang dialihkan ke rekening Heru dan Dina berjumlah fantastis. Maya mengetuk pintu dan masuk lagi dengan wajah serius. Bu Fitri, mereka baru saja meninggalkan gedung dengan wajah ketakutan. Dina sempat mencoba menghubungi seseorang, tapi kami belum tahu siapa. Aku tersenyum tipis. Tidak masalah. Kita sudah lebih dulu mengambil langkah. Maya menyerahkan sebuah amplop kepadaku. Ini laporan lebih rinci mengenai dugaan penyalahgunaan dana. Kami juga menemukan beberapa rekaman CCTV yang bisa menjadi bukti tambahan. Aku membuka amplop itu dan meneliti isinya. Aku selalu tahu bahwa Dina adalah wanita licik, tapi aku tidak menyangka bahwa dia cukup bodoh untuk meninggalkan begitu banyak jejak. Ini bukan hanya sekadar manipulasi keuangan. Ini adalah kejahatan. Jika kasus ini dibuka secara hukum, mereka bisa dipenjara. Aku menutup amplop itu dan menatap Maya. Pastikan semua dokumen ini diamankan. Aku ingin persiapan matang sebelum kita melanjutkan langkah selanjutnya. Maya mengangguk. Baik, Bu. Tapi saya rasa mereka tidak akan tinggal diam. Aku tersenyum dingin. Biarkan mereka mencoba. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka bisa berjuang sebelum akhirnya mereka benar-benar jatuh. Beberapa jam kemudian, aku menerima telepon dari seorang teman lama, Rian. Seorang pengacara handal yang juga memiliki koneksi kuat di dunia hukum dan bisnis. Aku sudah membaca laporan yang kau kirimkan. Suara Rian terdengar tenang tapi tajam. Kasus ini bisa langsung kita bawa ke pengadilan, tapi aku yakin mereka akan mencoba melawan. Aku menyandarkan tubuh ke kursi. Biarkan mereka melawan. Aku ingin mereka kehabisan pilihan sebelum semuanya berakhir. Rian tertawa kecil. Kau benar-benar sudah berubah, Fitri. Dulu kau begitu lembut dan mudah memaafkan. Aku tersenyum tipis. Orang-orang seperti mereka mengajariku bahwa kebaikan kadang harus ditunda sampai saat yang tepat. Rian menghela napas. Baiklah. Aku akan menyiapkan semua dokumen legalnya. Aku juga akan memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk lolos. Aku menutup telepon dan menatap langit senja dari balik jendela besar kantorku. Aku sudah berada di titik ini. Tidak ada jalan kembali. Keesokan harinya, berita tentang pemecatan Heru dan Dina mulai menyebar di perusahaan. Beberapa rekan mereka mulai berbisik-bisik. Ada yang terkejut, ada juga yang merasa ini sudah lama seharusnya terjadi. Tapi yang membuatku lebih tertarik adalah laporan yang baru saja masuk ke mejaku. Dina telah menghubungi seorang pengusaha kaya yang dikenal sering memainkan politik bisnis kotor. Namanya Adrian Prasetyo. Aku tersenyum kecil. Jadi ini langkah mereka? Mereka mencoba mencari perlindungan? Aku menekan tombol intercom. Maya, atur pertemuan dengan Adrian Prasetyo. Aku ingin melihat langsung langkah apa yang ingin mereka ambil. Maya terdengar ragu. Bu, Adrian Prasetyo dikenal sebagai orang yang berbahaya. Apa Anda yakin ingin bertemu dengannya? Aku tersenyum tipis.
Justru karena dia berbahaya, aku ingin tahu apakah dia cukup cerdas untuk tahu siapa yang lebih unggul dalam permainan ini. Maya terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baik, saya akan mengaturnya." Malam itu, aku duduk di sebuah restoran mewah yang terkenal dengan kerahasiaannya. Aku sudah memesan ruangan privat. Adrian datang tepat waktu, seperti yang sudah kuduga. Dia adalah pria berusia sekitar 40-an, dengan setelan mahal dan ekspresi penuh percaya diri. Begitu dia masuk, dia tersenyum ramah. Tapi aku tahu senyum itu hanya topeng. "Fitri," katanya sambil duduk di kursi di hadapanku. "Aku mendengar banyak hal menarik tentangmu akhir-akhir ini." Aku tersenyum. "Aku yakin kau juga mendengar tentang Heru dan Dina." Adrian tertawa kecil. "Tentu saja. Dan itulah mengapa aku tertarik untuk berbicara denganmu." Aku menatapnya tajam. "Kalau kau datang ke sini untuk mencoba menyelamatkan mereka, aku sarankan kau mempertimbangkan ulang langkahmu." Adrian menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Kau benar-benar tak memberi celah, ya?" "Aku hanya memastikan mereka mendapat apa yang pantas mereka terima," jawabku santai. Adrian menatapku dengan mata penuh perhitungan. "Aku suka wanita yang tahu cara bermain di dunia bisnis. Tapi kau tahu, ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah." Aku menyipitkan mata. "Kalau kau berpikir bisa mengancamku, aku sarankan kau mencari cara lain. Aku tidak mudah digoyahkan." Adrian tertawa pelan. "Bukan ancaman, Fitri. Aku hanya menawarkan alternatif. Kau bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, dan aku akan memastikan mereka tidak akan mengganggumu lagi." Aku tersenyum dingin. "Dan aku bisa memastikan bahwa mereka akan merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Aku sudah menunggu momen ini terlalu lama untuk mundur sekarang." Adrian menghela napas dan menggeleng kecil. Keras kepala. "Ya? Baiklah. Kalau begitu aku hanya akan menjadi penonton dalam pertunjukan ini." Aku menatapnya tajam. "Kau bisa menjadi penonton. Tapi ingat, jangan pernah mencoba ikut campur. Atau aku akan memastikan kau juga terseret ke dalam permainan ini." Adrian tersenyum kecil, tapi aku bisa melihat sorot matanya berubah sedikit lebih waspada. "Menarik. Aku akan mengingat itu." Malam itu, aku pulang dengan perasaan puas. Aku sudah memastikan bahwa Heru dan Dina tidak punya banyak pilihan lagi. Dan ini baru permulaan. Aku akan terus menggiring mereka ke jurang kehancuran. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap berkas-berkas yang tersusun rapi di atas meja. Segalanya berjalan sesuai rencana. Heru dan Dina sudah mulai kehilangan pijakan. Dan Adrian Prasetyo kini tahu bahwa aku bukan orang yang bisa diremehkan. Tapi aku yakin, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan melakukan sesuatu untuk membalas. Tepat saat aku hendak menyesap kopi, ponselku bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Aku menjawab tanpa ragu. "Fitri." Suara di ujung sana terdengar rendah namun tajam. "Kau benar-benar membuat langkah yang berani." Aku mengenali suara itu. "Heru, apa yang kau inginkan?" tanyaku dingin. Heru tertawa kecil. "Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa permainan belum berakhir. Aku tidak akan membiarkanmu menang begitu saja." Aku menyandarkan tubuh ke kursi. "Kalau itu yang kau pikirkan, berarti kau masih belum mengenalku dengan baik. Aku tidak pernah bermain setengah-setengah, Heru." "Hati-hati, Fitri." Suaranya mengandung ancaman terselubung. "Kau mungkin merasa kuat sekarang, tapi kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan." Aku tersenyum dingin. "Kalau kau berpikir bisa menakutiku, kau salah besar. Aku sudah melewati banyak hal lebih buruk darimu." Sambungan terputus begitu saja. Tapi aku tahu ini bukan akhir. Ini baru awal dari babak berikutnya. Tak lama kemudian, Maya masuk dengan ekspresi khawatir.
Bu Fitri, saya mendapat laporan dari tim keamanan. Beberapa orang asing terlihat mengintai kantor kita dalam beberapa hari terakhir. Aku mengepalkan tangan. Siapa mereka? Kami belum bisa memastikan, jawab Maya. Tapi ini terlihat seperti gerakan yang disengaja. Sepertinya ada seseorang yang mengincar perusahaan ini. Aku menarik napas dalam. Jadi Heru benar-benar mulai bergerak. Aku sudah menduga dia akan melakukan sesuatu yang bodoh, tapi aku tidak menyangka dia akan secepat ini bertindak. Perketat keamanan, kataku mantap. Pastikan tidak ada orang luar yang bisa masuk tanpa izin. Baik, Bu. Maya mengangguk sebelum keluar ruangan. Aku membuka laptop dan memeriksa email. Sebuah pesan dari Rian muncul di inboxku. Fitri, aku mendapat informasi bahwa Heru sedang mencoba menghubungi beberapa investor lama perusahaan. Sepertinya dia ingin menggoyahkan posisimu. Aku menyarankan kita bertemu secepatnya untuk membahas langkah selanjutnya. Aku mengepalkan tangan. Heru benar-benar putus asa. Dia tidak hanya mencoba menyerangku secara langsung, tapi juga ingin merusak reputasi dan kestabilan perusahaanku. Aku mengambil ponsel dan langsung menghubungi Rian. Kita bertemu malam ini. Aku tidak akan membiarkan Heru mengambil langkah lebih jauh. Malam itu, aku tiba di sebuah restoran mewah tempat aku dan Rian sepakat bertemu. Aku masuk ke dalam ruangan VIP yang sudah disiapkan. Tak lama kemudian, Rian datang dengan ekspresi serius. Aku mendapat kabar buruk, katanya tanpa basa-basi. Heru berhasil mendapatkan dukungan dari salah satu investor lama perusahaan ini. Aku menatapnya tajam. Siapa? Pak Joko, jawab Rian. Aku menghela napas. Aku tahu Pak Joko adalah investor lama yang dulu sangat dekat dengan Heru. Dia pasti tergoda dengan janji manis yang ditawarkan oleh suamiku yang licik itu. Apa yang dia tawarkan pada Pak Joko? Tanyaku. Rian menyerahkan sebuah dokumen. Dia berjanji akan mengembalikan kepemimpinan perusahaan ke tangannya. Dan sebagai gantinya, Pak Joko akan mendapatkan bagian lebih besar dari keuntungan perusahaan. Aku membaca dokumen itu dengan saksama. Heru benar-benar berani. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi, kataku mantap. Aku akan menemui Pak Joko sendiri dan memberinya penawaran yang lebih baik. Rian mengangguk. Itu langkah yang bagus. Tapi kau harus berhati-hati. Heru mungkin juga sedang merencanakan sesuatu di belakang layar. Aku tersenyum tipis. Aku tidak akan lengah. Keesokan harinya, aku tiba di kantor Pak Joko. Dia menyambutku dengan senyum ramah, tapi aku tahu dia sudah mempertimbangkan tawaran Heru. Apa yang membawamu ke sini, Fitri? Tanyanya dengan nada santai. Aku menatapnya langsung. Aku ingin berbicara tentang keputusan yang akan kau buat. Pak Joko menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku harus mengakui, Heru menawarkan sesuatu yang sangat menarik. Aku tersenyum kecil. Tapi aku yakin, aku bisa menawarkan sesuatu yang lebih menguntungkan. Pak Joko mengangkat alis. Oh? Aku ingin mendengarnya. Aku mengambil dokumen yang sudah kusiapkan dan meletakkannya di atas meja. Aku tahu bahwa kau adalah investor yang cerdas. Kau tidak akan menaruh uangmu pada sesuatu yang tidak stabil. Heru adalah seseorang yang sudah gagal dalam mengelola perusahaan ini sebelumnya. Kau benar-benar ingin mengambil risiko dengan mempercayainya lagi. Pak Joko menatapku dengan mata penuh perhitungan. Lanjutkan. Aku menawarkan stabilitas dan keuntungan jangka panjang. Aku bisa memastikan perusahaan ini tetap tumbuh dengan baik. Dan lebih dari itu, aku ingin bekerja sama dengan seseorang yang tahu bagaimana mempertahankan asetnya, bukan yang hanya tahu mengobrol janji. Pak Joko terdiam beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum kecil. Kau memang cerdas, Fitri. Aku bisa melihat bahwa kau tidak akan membiarkan Heru menang begitu saja.
Aku tersenyum penuh kemenangan. Aku hanya ingin memastikan bahwa yang terbaik untuk perusahaan ini tetap berjalan. Pak Joko mengangguk. Baiklah, aku akan mempertimbangkan tawaranmu. Aku tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Aku tahu itu berarti dia sudah mulai condong ke pihakku. Aku meninggalkan ruangan itu dengan perasaan lega. Tapi begitu aku keluar dari gedung, aku melihat sesuatu yang membuatku waspada. Sebuah mobil hitam terparkir di seberang jalan, dan aku bisa melihat seseorang duduk di dalamnya. Aku mengenali sosok itu. Dina. Dia menatapku dengan ekspresi penuh kebencian sebelum mobil itu melaju pergi. Aku mengepalkan tangan. Mereka belum menyerah. Dan aku juga belum selesai. Aku berdiri di trotoar. Mataku masih terpaku pada mobil hitam yang perlahan menghilang di antara lalu lintas. Dina. Wanita itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Aku tidak akan meremehkannya. Dia adalah wanita yang haus kekuasaan. Dan aku tahu dia tidak akan membiarkan aku menang dengan mudah. Aku menghela napas dan kembali ke mobil. Saat supirku mulai menjalankan kendaraan, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kau pikir kau bisa menang? Ini baru permulaan. Bersiaplah, Fitri. Aku mendengus. Ancaman? Benar-benar kekanak-kanakan. Aku langsung membalas pesan itu. Kalau kau ingin bermain, ayo kita lihat siapa yang lebih kuat. Aku tidak butuh konfirmasi untuk tahu bahwa pesan itu datang dari Dina atau seseorang yang bekerja untuknya. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak akan mundur. Sesampainya di kantor, aku langsung meminta Maya dan tim keamananku untuk menggandakan pengawasan. Aku tahu, serangan berikutnya mungkin tidak hanya sekadar ancaman pesan singkat. Baru saja aku duduk di kursi, Rian masuk dengan wajah tegang. Kau harus melihat ini. Dia meletakkan laptopnya di atas meja dan membuka sebuah rekaman CCTV. Aku melihat seorang pria berpakaian serba hitam menyusup ke area parkir kantorku tadi malam. Dia berjalan dengan hati-hati, lalu menyelipkan sesuatu di bawah salah satu mobil. Aku menajamkan mata. Apa itu? Rian mempercepat rekaman. Beberapa menit kemudian, mobil itu dinyalakan, dan bom meledak. Aku terkejut. Ledakan itu tidak besar, hanya cukup untuk membuat kepanikan. Tapi itu jelas sebuah peringatan. Untungnya, tidak ada korban, kata Rian. Tapi ini bukan sekadar ancaman biasa, Fitri. Seseorang benar-benar ingin mencelakanmu. Aku mengepalkan tangan. Heru dan Dina mulai gila. Mereka benar-benar ingin menghancurkanku dengan segala cara. Ini sudah di luar batas, kata Rian serius. Aku pikir kita harus melibatkan polisi. Aku menatapnya tajam. Belum. Aku ingin tahu seberapa jauh mereka akan melangkah. Rian menatapku dengan waspada. Kau yakin ini keputusan yang tepat? Aku mengangguk. Mereka ingin bermain kotor? Aku akan menunjukkan bahwa aku tidak hanya bisa bertahan, tapi juga membalas lebih kejam. Malam harinya, aku menerima undangan pertemuan dari Pak Joko. Aku tahu, ini saatnya memastikan dia benar-benar ada di pihakku. Aku tiba di restoran tempat kami berjanji bertemu. Aku berjalan masuk dengan percaya diri, tapi begitu aku melihat ke arah meja pertemuan, jantungku menegang. Heru dan Dina sudah ada di sana. Aku menarik napas dalam, mengontrol emosiku, lalu berjalan mendekat. Fitri, kata Pak Joko, seolah tidak menyadari ketegangan di antara kami. Aku ingin kita semua duduk bersama untuk membicarakan masa depan perusahaan ini. Aku tersenyum tipis dan duduk. Tentu. Aku juga ingin memastikan keputusan yang terbaik diambil. Heru menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapku dengan penuh ejekan. Aku harus mengakui, kau cukup tangguh, Fitri. Tapi seberapa lama kau bisa bertahan?
Aku menatapnya tajam. Selama yang dibutuhkan untuk menghancurkan orang-orang yang mengkhianatiku. Dina tertawa kecil. Ucapan yang berani. Tapi pada akhirnya, orang yang paling banyak musuh akan tumbang lebih dulu. Aku menatapnya dingin. Kita lihat saja siapa yang tumbang lebih dulu, Dina. Pak Joko berdeham, mencoba meredakan ketegangan. Kalian berdua adalah bagian penting dari perusahaan ini. Aku tidak ingin ada perang dingin yang merusak bisnis. Aku tersenyum kecil. Aku juga ingin bisnis tetap berjalan lancar, Pak Joko. Tapi aku tidak akan tinggal diam jika seseorang mencoba menjatuhkanku. Aku melihat Heru dan Dina saling bertukar pandang. Mereka tahu, aku bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka injak-injak. Tapi aku juga tahu, mereka tidak akan berhenti sampai aku hancur. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Heru menggertakkan giginya, sementara Dina mulai gelisah. Aku bisa melihat tangan wanita itu mengepal di bawah meja. Mereka mulai merasakan tekanan. Tapi ini baru permulaan. Pak Joko akhirnya mengakhiri pertemuan, dan aku berdiri lebih dulu. Aku harap kita semua bisa mengambil keputusan yang baik untuk masa depan perusahaan, kataku dengan nada penuh arti. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan Heru dan Dina yang masih terpaku di kursi mereka. Rian sudah menungguku di luar, ekspresi wajahnya serius. Mereka terlihat semakin panik, katanya pelan. Aku mengangguk. Itu yang aku inginkan. Aku ingin mereka merasakan apa yang dulu aku rasakan. Tekanan, ketakutan, dan kehancuran perlahan. Keesokan harinya, kabar buruk menimpa Heru. Salah satu proyek yang ia tangani terbongkar penuh kecurangan. Bukti-bukti sudah aku siapkan, dan laporan masuk langsung ke meja Dewan Direksi. Aku menerima panggilan dari salah satu petinggi perusahaan. Fitri, ini sangat serius, kata suara di seberang telepon. Kami menemukan bukti penyalahgunaan dana dalam proyek yang ditangani Heru. Dewan ingin mengadakan rapat darurat. Aku menahan senyum. Tentu, aku akan segera ke sana. Saat aku tiba di ruang rapat, Heru sudah duduk di kursinya. Wajahnya pucat. Dina, yang duduk di sampingnya, berusaha terlihat tenang. Tetapi aku bisa melihat keringat di pelipisnya. Salah satu anggota dewan mengetukkan pena ke meja. Saudara Heru, apakah Anda bisa menjelaskan bagaimana proyek ini bisa mengalami kelebihan anggaran yang begitu besar? Heru menelan ludah, jelas mencari alasan. Itu hanya kesalahan perhitungan. Tim keuangan mungkin tidak teliti dalam menyusun laporan. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, menatapnya dengan tatapan tajam. Tim keuangan selalu bekerja dengan teliti. Tapi anehnya, ada dana yang mengalir ke rekening pribadi seseorang. Haruskah aku menyebutkan namanya? Ruangan menjadi sunyi. Dina menegang. Heru mulai gelisah. Seorang direktur lain ikut angkat bicara. Kami tidak bisa mentolerir penyalahgunaan dana perusahaan. Ini bisa menjadi skandal besar. Kami perlu mengambil tindakan tegas. Aku tersenyum kecil. Sebagai direktur utama, aku menyarankan agar Heru dan timnya diberhentikan sementara selama investigasi berjalan. Heru menatapku dengan mata membelalak. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini, Fitri. Aku menatapnya tajam. Oh, aku bisa. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya terjadi sejak dulu. Dina berdiri, mencoba menyelamatkan keadaan. Kami tidak bersalah. Ini pasti ada kesalahan. Fitri, kau pasti menjebak kami. Aku tertawa kecil. Menjebak? Kalian menjebak diri kalian sendiri dengan keserakahan kalian. Heru meremas rambutnya. Aku bisa melihat kepanikan di matanya. Aku mohon, Fitri, jangan lakukan ini. Aku menatapnya tanpa ekspresi.
Seperti kau memohon saat kau meninggalkanku dulu. Dia terdiam. Dina mencengkeram tangannya, wajahnya merah padam. Rapat sudah selesai, kataku, lalu berdiri. Dewan akan mengambil keputusan akhir besok. Bersiaplah untuk menerima konsekuensinya. Aku berjalan keluar ruangan dengan kepala tegak, meninggalkan Heru dan Dina dalam ketakutan. Aku tahu, ini baru awal dari kejatuhan mereka. Aku akan pastikan mereka merasakan penderitaan yang dulu mereka berikan padaku, dan lebih dari itu. Keesokan harinya, kabar mengenai investigasi penyalahgunaan dana yang melibatkan Heru dan timnya menyebar dengan cepat di seluruh perusahaan. Berbagai mata menatap mereka dengan penuh kecurigaan. Tak ada lagi rasa hormat yang dulu mereka dapatkan. Tak ada lagi pujian yang mengiringi langkah mereka. Semua berubah menjadi tatapan penuh kebencian dan bisikan-bisikan tajam di belakang mereka. Dina berjalan tergesa-gesa menuju ruanganku. Wajahnya memerah, jelas sekali bahwa dia terbakar amarah. Tanpa mengetuk, dia menerobos masuk dan membanting tangannya ke mejaku. Kau lakukan ini, Fitri. Suaranya bergetar karena emosi. Kau memanfaatkan posisimu untuk menjatuhkan kami. Aku menatapnya dengan ekspresi datar, menikmati keputusasaan yang mulai menggerogoti dirinya. Aku tidak menjatuhkan siapapun, Dina, kataku dengan nada dingin. Kalian sendiri yang menghancurkan diri sendiri dengan keserakahan kalian. Matanya membelalak, lalu dia meremas jemarinya dengan geram. Kau dengki, Fitri. Kau masih dendam karena Heru memilih aku. Kau sengaja ingin membuat kami menderita. Aku berdiri perlahan, menatap langsung ke matanya tanpa gentar. Aku tidak perlu dendam, Dina. Kalian yang memilih jalan ini sendiri. Aku hanya memberikan kalian hadiah atas kesalahan yang kalian buat. Dina mengerang frustasi, dan sebelum dia bisa membuka mulut lagi, pintu ruangan terbuka. Heru berdiri di sana, wajahnya penuh kecemasan dan kehancuran. Dia tampak jauh berbeda dari pria sombong yang dulu meninggalkanku. Wajahnya kusut, matanya merah, dan ada bayangan kelelahan yang dalam di rautnya. Fitri. Suaranya parau. Tolong, jangan lakukan ini. Aku mohon. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Sekarang kau memohon? Setelah semua yang kau lakukan. Dia menundukkan kepala, ekspresinya penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Aku menyesal telah mengkhianatimu. Aku tahu aku bodoh telah meninggalkanmu. Dina menoleh dengan cepat, menatap Heru dengan tidak percaya. Heru, apa yang kau lakukan? Kau tidak akan memohon padanya, kan? Heru menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah. Aku kehilangan segalanya. Fitri, bisakah kita mulai dari awal? Aku terkekeh pelan, lalu menggelengkan kepala. Tidak ada yang bisa dimulai ulang. Heru, kau sudah membuat pilihan, dan sekarang kau harus menanggung akibatnya. Aku membuka laci meja, mengambil amplop putih, lalu menyerahkannya kepada mereka. Heru menatapnya dengan bingung sebelum tangannya gemetar saat membukanya. Begitu matanya menyapu isi surat itu, wajahnya langsung memucat. Surat pemecatan, bisiknya lemah. Dina merebut surat itu dari tangannya, membaca isinya dengan cepat sebelum menjerit marah. Kau tidak bisa melakukan ini. Kami sudah bekerja keras di perusahaan ini. Aku menyilangkan tangan di depan dada. Aku bisa. Dan aku sudah melakukannya. Kalian secara resmi dipecat karena penyalahgunaan dana perusahaan. Nama kalian juga akan dicoret dari daftar rekomendasi. Jadi jangan harap bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar manapun. Heru jatuh terduduk. Wajahnya benar-benar hancur. Dina masih mencoba melawan, berteriak dan mengumpat, tetapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku menekan tombol intercom.
keamanan. Tolong bawa keluar 2 orang ini dari kantorku. Pastikan mereka tidak kembali. 2 petugas keamanan masuk dan langsung menggiring mereka keluar. Dina meronta-ronta, mengumpat dengan penuh kebencian, sementara Heru hanya tertunduk lesu, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Aku menatap mereka pergi dengan hati puas. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kebohongan. Aku telah membalas mereka dengan cara yang lebih menyakitkan dari sekadar air mata. Karma telah berbicara. Heru dan Dina masih berusaha memberontak saat petugas keamanan menggiring mereka keluar dari kantor. Dina menjerit-jerit, mengumpat dengan kata-kata kasar, sementara Heru hanya menunduk dengan tatapan kosong. Mungkin akhirnya dia sadar bahwa semuanya sudah berakhir. Di depan pintu utama kantor, kerumunan karyawan telah berkumpul. Bisik-bisik memenuhi ruangan saat mereka menyaksikan 2 orang yang dulunya begitu sombong kini dipermalukan. Beberapa karyawan bahkan merekam momen itu dengan ponsel mereka. Dina mendelik ke sekeliling. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Apa yang kalian lihat? Hah? Kami akan kembali. Kami akan melawan. Salah satu karyawan, seorang pria yang pernah dihina oleh Dina karena bukan lulusan universitas ternama, menatapnya sambil terkekeh. Kau akan kembali? Dengan cara apa? Sekarang semua orang tahu kebusukan kalian. Gelak tawa pecah di antara karyawan yang lain. Dina menggertakkan giginya, tetapi tidak bisa membalas. Sementara itu, Heru masih berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Aku melihatnya berusaha menahan gemetar di tangannya. Fitri. Suara Heru serak, nyaris seperti bisikan. Apa aku benar-benar tidak punya kesempatan lagi? Aku berjalan mendekatinya, menatapnya tajam. Kesempatan? Kau punya kesempatan dulu, Heru. Saat aku masih mencintaimu. Saat aku rela melakukan segalanya untuk rumah tangga kita. Tapi kau memilih untuk mengkhianati aku. Memilih perempuan licik itu. Sekarang kau hanya menerima apa yang kau tanam. Heru menelan ludah. Sorot matanya semakin penuh penyesalan. Aku salah, Fitri. Aku buta oleh nafsu dan ambisi. Aku pikir, aku bisa bahagia dengan Dina. Tapi semua itu tidak ada artinya kalau aku kehilanganmu. Aku tersenyum sinis. Kehilangan aku? Heru, kau tidak pernah kehilangan aku. Aku yang meninggalkanmu. Dan aku tidak pernah menyesalinya. Aku berbalik, memberikan isyarat kepada petugas keamanan agar mereka segera mengusir Heru dan Dina keluar. Dengan langkah berat, mereka akhirnya diusir dari gedung perusahaan. Ketika pintu utama tertutup di belakang mereka, aku menghela napas panjang. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Tidak ada lagi ketakutan atau dendam yang membelenggu hatiku. Aku telah mendapatkan keadilan yang layak kudapatkan. Aku berjalan kembali ke kantorku, diiringi tatapan hormat dari para karyawan. Beberapa dari mereka tersenyum puas, tahu bahwa hari ini adalah hari yang akan dikenang sebagai hari di mana keadilan ditegakkan. Namun, ini belum selesai. Aku tahu bahwa Heru dan Dina tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan mencoba bangkit, mungkin mencari cara untuk membalas dendam. Tapi aku tidak takut. Aku sudah melalui neraka, dan aku keluar sebagai pemenang. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menjatuhkanku. Dan jika mereka berani mencoba, aku akan pastikan mereka jatuh lebih dalam daripada sebelumnya. Beberapa hari setelah pengusiran Heru dan Dina dari kantor, kabar tentang mereka mulai tersebar luas. Video pemecatan mereka yang direkam oleh beberapa karyawan menjadi viral di media sosial. Banyak yang mencibir dan mengejek mereka, terutama karena selama ini mereka dikenal sebagai pasangan sombong yang sering meremehkan orang lain. Heru, yang dulunya begitu bangga sebagai seorang profesional, kini terpaksa mencari pekerjaan baru. Namun,
Dengan reputasi yang sudah tercoreng, tak ada perusahaan besar yang mau menerimanya. Setiap kali dia melamar, namanya sudah lebih dulu dikenal sebagai pria yang pernah dipecat karena kasus tidak etis. Dina pun mengalami hal serupa. Wanita licik itu mencoba mencari koneksi di tempat lain, tetapi tak ada yang mau membantunya. Justru banyak orang yang merasa puas melihatnya jatuh. Semua keangkuhannya seakan runtuh di depan matanya sendiri. Suatu hari, seorang rekan di kantor memberitahuku bahwa mereka melihat Heru dan Dina di sebuah pusat perbelanjaan. Aku penasaran dan memutuskan untuk melihat sendiri bagaimana keadaan mereka. Saat aku tiba, mataku langsung menangkap sosok Heru yang sedang duduk di sudut sebuah kafe murah. Wajahnya lusuh dan lelah. Rambutnya tidak serapi dulu. Pakaiannya pun tampak kusut. Di seberangnya, Dina terlihat sedang mengomel dengan ekspresi marah. "Kau ini pria macam apa? Dulu kau bilang akan membuat hidupku bahagia. Tapi sekarang lihatlah. Kita tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan semua orang membenci kita." Heru menunduk. Tangannya mencengkeram cangkir kopi dengan gemetar. "Aku sudah berusaha, Dina. Tapi semuanya sudah berubah. Tidak ada yang mau menerima kita lagi." Dina menggebrak meja, membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh. "Jangan menyalahkan keadaan. Ini semua karena kebodohanmu. Kau yang menghancurkan semuanya." Aku melangkah mendekat, berdiri di hadapan mereka. Saat Dina melihatku, wajahnya langsung berubah pucat. "Kau..." Suaranya bergetar. Heru mengangkat kepalanya, dan matanya membulat saat menyadari kehadiranku. "Fitri." Aku tersenyum tipis. "Bagaimana rasanya, Heru? Hidup dalam kehancuran? Merasakan kehilangan segalanya seperti yang dulu kau buat aku rasakan?" Heru membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Sementara itu, Dina tampak semakin panik. Aku menatap mereka satu persatu, menikmati pemandangan orang-orang yang dulu mengkhianatiku kini tenggelam dalam kehancuran mereka sendiri. Kalian pikir karma itu tidak ada? Kalian pikir bisa hidup bahagia setelah menghancurkan orang lain? Lihat sekarang, kalian bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Heru memejamkan matanya, tampak seperti pria yang benar-benar menyesali segalanya. Aku menyesal, Fitri." Aku mendengus. "Penyesalanmu sudah terlambat. Dulu aku menangis karena dikhianati. Sekarang giliranku untuk melihat kalian menangis karena kehilangan segalanya." Dina menatapku penuh kebencian. "Kau sengaja melakukan ini. Kau ingin melihat kami hancur." Aku tersenyum sinis. "Aku tidak perlu melakukan apapun. Kalian sendiri yang menghancurkan hidup kalian." Aku berbalik, melangkah pergi dengan penuh kebanggaan. Aku tidak perlu membalas dendam lebih jauh. Mereka sudah mendapatkan hukuman mereka sendiri. Dan aku akan terus melangkah ke depan, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan pengkhianatan. Saat aku melangkah pergi meninggalkan Heru dan Dina yang kini hancur, ada rasa lega yang mengisi dadaku. Bukan kebahagiaan karena melihat mereka jatuh, tetapi lebih kepada kenyataan bahwa aku akhirnya bisa benar-benar melepaskan masa lalu. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa bangkit, lebih kuat, lebih tangguh, dan tidak lagi menjadi wanita yang mudah diinjak-injak. Aku keluar dari pusat perbelanjaan itu dengan kepala tegak, berjalan menuju mobilku yang sudah terparkir di depan. Saat aku hendak masuk, seorang pria berdiri tak jauh dariku, tersenyum hangat. "Arya, sudah puas melihat mereka?" tanyanya dengan nada lembut. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Ya, lebih dari cukup." Arya tersenyum dan membukakan pintu mobil untukku. "Ayo kita pergi. Masih banyak hal indah yang menantimu di depan." Aku tersenyum dan masuk ke dalam mobil, meninggalkan tempat itu bersama Arya. Aku tidak lagi menoleh ke belakang,
karena aku tahu tidak ada lagi yang perlu aku lihat. Tahun-tahun kemudian, hidupku berjalan semakin baik setelah kejadian itu. Aku terus menjalankan perusahaan dengan lebih sukses, membuka cabang baru, dan memperluas jangkauan bisnis. Karierku semakin bersinar, dan aku menjadi sosok wanita yang semakin dihormati di dunia bisnis. Namun, bukan hanya karierku yang membaik. Hatiku pun akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Arya selalu ada di sisiku, mendukungku dalam segala hal. Tidak seperti Heru yang dulu hanya peduli pada dirinya sendiri. Hari itu, aku berdiri di balkon rumahku, menikmati semilir angin sore. Aku melihat anak kecil berlarian di taman, tawa riang mereka menghangatkan hatiku. Di sampingku, Arya menggenggam tanganku erat. "Fitri," bisiknya, "aku bersyukur bisa bertemu denganmu. Kau adalah wanita yang luar biasa kuat, dan aku bangga bisa menjadi bagian dari hidupmu." Aku menoleh padanya, tersenyum penuh arti. "Aku juga bersyukur, Arya. Dulu aku pikir hidupku sudah berakhir ketika dikhianati, tetapi ternyata Tuhan memberiku jalan yang lebih indah." Arya mengecup keningku lembut. "Karena kau tidak menyerah. Kau bangkit dan membuktikan bahwa hidup tidak akan berhenti hanya karena seseorang mengkhianatimu." Aku tersenyum haru, menyadari betapa jauhnya perjalanan hidupku. Aku yang dulu menangis dalam kesedihan, kini berdiri di puncak keberhasilan. Aku yang dulu dihina dan dicampakkan, kini dihargai dan dicintai. Dan Heru? Dia kini hanya menjadi bayangan masa lalu. Aku tidak lagi mendengar kabarnya, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa dia hidup dalam kesulitan, berpindah-pindah pekerjaan dengan gaji kecil, sementara Dina telah meninggalkannya setelah kehidupan mereka semakin sulit. Karma memang nyata. Tetapi bagiku, balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan mereka, melainkan membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati kebahagiaan yang kini kumiliki. Aku telah memenangkan pertarungan ini, bukan dengan kebencian, tetapi dengan keberhasilanku sendiri. Aku ingin menyampaikan kepada siapapun yang sedang mengalami pengkhianatan atau kesedihan dalam hidupnya, jangan menyerah. Hidup ini tidak berakhir hanya karena seseorang menyakitimu. Bangkitlah, buktikan bahwa kamu lebih kuat dari rasa sakit itu. Dan pada akhirnya, kemenangan terbaik adalah melihat dirimu sendiri tersenyum bahagia, tanpa perlu menoleh ke masa lalu yang telah menyakitimu. Terima kasih telah membaca kisah ini. Semoga kisah Fitri bisa menginspirasi banyak orang untuk tetap kuat dan tidak membiarkan kesedihan menghancurkan hidup mereka. Salam hangat untuk kalian semua yang sedang berjuang. Jangan pernah menyerah.